Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan membahas soal latihan kedinasan bagian 2. So, saya berharap dengan pembahasan saya ini kalian bisa memudah memahaminya. Oke, so dari soal pertama ditanyakan adalah diketahui fungsi fx sama dengan 3x minus 1 dengan x anggota bilangan asli, berapakah nilai dari f1 sampai dengan f50? Nah, di sini kalau dengan pola seperti ini kita tahu dia pasti barisan, entah aritmatika atau geometri. Nah, untuk mengetahui barisan aritmatika atau geometri, kalian tinggal substitusikan ke dalam suatu fungsinya tadi. Ketika disubstitusikan, lihat bedanya berapa, apakah konsisten? Ternyata dia konsisten, bedanya 3. Maka dia sudah dipastikanlah aritmatika. Terus karena dia mencari F1 sampai F50, artinya dia minta jumlah kan sampai 50, maka rumusnya adalah N per 2 dikali buka kurung 2 kali A ditambah N-1 kali B. Kita hitung, mendapatkanlah hasilnya 3775, yaitu optionnya ada C. Oke, untuk nomor 2, di sini dia nanyakan, jika garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah BX melalui titik 4,4 dan mempunyai gradien 5 pada titik tersebut, maka A tambah B. Nah, kita sudah tahu di sini bahwa gradien itu sama dengan turunan pertama. Maka ketika dapat M sama dengan sudah dapat turunan pertamanya 5, maka kalian tinggal substitusikan ke persamaan yang garis singgung kurva tadi kalian turunkan. Maka menjadi apa? Y aksen sama dengan 2AX ditambah B. Ketika kalian substitusi, maka dapatlah persamaan pertama yaitu 5 sama dengan 8A tambah B. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada perbanding? Ada. Di sini ada titik yang diketahuinya 4,4. Titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis singgung kurva tersebut. Makalah mendapatkan 1 sama dengan 4A tambah B. Ini persamaan kedua. Kemudian kalian eliminasilah persamaan ini mendapatkan nilainya A sama dengan 1, B sama dengan min 3. Yang ditanyanya A tambah B, maka A tambah B sama dengan 1 min 3 sama dengan min 2. Terus untuk nomor 2, pertidaksamaan berikut yang berlaku untuk setiap X anggota real. Karena di sini koefisien A bisa di konstanta 2 dan 3 itu tidak sama, maka dia jawabannya adalah tidak ada hubungannya. Nomor 4, konveksi milik Bu Nina mengerjakan pesanan seragam sekolah dengan menggunakan 4 mesin jahit selama 12 hari. Berarti 4 mesin digunakan selama 12 hari. Bila sekolah menginginkan pesanan tersebut selesai dalam waktu 8 hari, maka banyak mesin jahit yang harus ditambah oleh Bu Nina adalah, nah karena ini perbandingan berbalik nilai, atau perbandingan tidak senilai, maka persamaannya 4 per X sama dengan 8 per 12. Terus kalian simplify ini, maka mendapatkanlah X sama dengan 6. Nah, dia minta apa pertanyaannya? Bukan X sama dengan 6-nya. Dia berapa mintanya? Banyakkan mesin jahit yang harus ditambah, sedangkan yang sudah ada 4. Berarti yang ditambah ada berapa mesin? Ya, 2 mesin. Hati-hati ya. Kemudian, nomor 5. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan baru dari ini. Persamaan baru yang akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, di sini kalian tahu, kalian faktorkan saja X sama dengan 4 dan X-nya sama dengan min 1. Kemudian kan faktor dari ini alfa dan beta. Alfanya sama dengan 4, betanya sama dengan min 1. Alfa tambah 2 sama dengan 6. Beta tambah 2 sama dengan 1. Karena dia mencari akar-akar persamaan kuadrat baru, maka rumusnya X min 6 dikali X min 1, maka menjadikan X kuadrat min 7X tambah 6, C. Nomor 7. Diketahui kakak adalah bilangan terbesar yang digit-digit berbeda dan habis dibagi 3. Sisa pembagian kakak bila dibagi dengan 2017. Kan di sini dikatakan kakak adalah bilangan terbesar yang digit-digitnya berbeda dan habis dibagi. Bilangan terbesar itu kan berarti dari berapa? Dari 9, 8, 7, 5, 4, 3. Oh, oke, ini ketinggalan 2-nya ya di sini ya. Ketinggalan 2, 1, 0. Bagi 3, ternyata dianya habis. Habis itu gimana sih maksudnya? Habis itu dia tidak memiliki sisa koma di belakangnya. Itu yang dikatakan habis. Nah, terus karena ini angkanya 9 sampai 0 ini bisa dibagi 3, maka angka tersebut pula bisa lagi dibagi dengan 2017. Kalian bisa membaginya dengan cara manual, tapi kalau kalau dengan cara pakai kalkulator, even you have a calculator and that time, ada koma 0,08. Nah, itu kan rada susah.
Saran saya di sini adalah kalian mengerjakan menggunakan cara manual. Langsunglah kalian dapat sisanya sebanyak 160 sisa. Oke, nomor berikutnya. Nomor 7. Nomor 7 ini diketahui sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE sama dengan 960 derajat. Maka besar sudut AOE adalah, nah kita lihat ABE, ACE, dan ADE merupakan sudut apa? Ya, itu sudut keliling. Yang mana artinya sudut AOE adalah sudut pusat. Artinya sudut pusat adalah sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena dia tadi sudut keliling yang ABE, ACE, ADE, karena sudut keliling maka menghadap busur yang sama, berarti pembagian sudutnya pun sama. Berarti 3, kita misalkan setiap sudut ini menjadi A karena dia sama, maka A-nya sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini punya sudut keliling. Karena AOE dia punya sudut pusat, maka rumusnya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, maka jadinya menjadi 64 derajat. Nah, untuk nomor 8, dia minta nilai minimum. Nilai minimum dari fungsi Y sama dengan X min 3 akar X. Nah, kita tahu gimana caranya mengetahui nilai minimum dari sini. Mungkin iya ada beberapa orang mengatakan pakai trial and error. Tapi untuk saya sendiri ngerjainnya saya lihat akar X. Akar X itu nggak boleh dalamnya negatif. Berarti at least nilainya adalah 1. Sudah pasti. Sudah pasti X-nya sama dengan 1. Maka berdasarkan akar tadi yang saya bilang, kalau tidak ada akar beda lagi ya artinya. Karena ada akar, maka sudah kelihatan hasilnya yaitu minus 2. Kalau untuk nomor 9 ini di antara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil. Kalau kayak gini saran saya kalian lihat angkanya ketika kalian substitusi apakah angkanya ganjil akhirannya atau tidak. Yang selalu tepat adalah apa? Karena N tadi selalu negatif untuk N element of integers. Oke. Untuk nomor 10 logaritmik 5 logaritma 2 sama dengan P 5 logaritma 3 sama dengan Q nilai dari 5 log 144. Nah, untuk nilai log sendiri kalian harus ingat apa sih syarat-syarat dari logaritma. 144 ini kita bisa faktorkan menjadi kita bisa kuadratkan menjadi 12 kuadrat. Karena 2 ini pangkat di depan, maka kedepankan. Nah, 12 ini masih bisa dibagi lagi lebih kecil, jadi 4 kali 3. 4 itu 2 kuadrat dikali 3. Karena kali ini berubah menjadi tambah, 2 kuadrat, 2-nya ke depan, maka menjadi 2 dikali 2P tambah Q sama dengan A. Lagi, nomor 11. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. 5X kurang X kuadrat kurang dari 6. Kalian tinggal bikin salah satu ruasnya menjadi 0. Kemudian setelah kalian itu dapat, ambillah garis bilangan untuk setiap X-nya. Habis itu ikutin pertidaksamaannya apa syaratnya. Ketika pertidaksamaan syaratnya X lebih dari 0, artinya yang positif yang kita ambil yaitu X kurang dari atau X lebih dari 3. Nomor 12. Nomor 12 ini sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300. Berarti kalian sudah tahu ini merupakan aritmatik. Terus dia minta jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester, artinya dia minta S total. Karena 1 semester itu 6 bulan, maka menjadi S6. Rumusnya adalah 6 bagi 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Maka kalian selesaikan mendapatkan hasilnya 52.500 unit. Nah, di sini diketahui rumus umum barisan UN sama dengan N kuadrat tambah 1. 5 suku pertamanya adalah, ini kalian mau tidak mau dengan cara manual disubstitusikan. Maka menjadi 2, 5, 10, 17, 26. B. Nah, di sini ingat lagi aturan syarat duduk berdampingan dan tidak berdampingan. Ari dan Joko merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Berarti jumlahnya ada 9 orang. Berarti ada 9 orang yang bisa diacak duduknya ya kan. Kemudian banyak cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Joko tidak berdampingan. Ini kalian bisa dengan komplimennya dulu. Cari komplimennya. Artinya komplimennya apa? Ari dan Joko duduk bersampingan. Artinya ada 8 kursi di mana Joko dan Ari bisa bersplit duduknya atau berpindah-pindah. Maka 8 faktorial dikali 2. Karena 2 dari siapa? Ari dan
Joko. Kemudian karena dia ditanya Ari dan Joko tidak berdampingan, artinya apa? Jumlah cara duduk dikurangi Ari dan Joko yang bisa berdampingan. Maka diselesaikan, dapatlah 7 dikali 8 faktorial, yaitu A. Oke. Nah, dari 60 buah data, diketahui data tertinggi 62 dan data terendah 27. Jika data tersebut disusun dalam distribusi frekuensi dengan bantuan aturan Sturges ini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah berapa banyak datanya. Maka interval, ketika kita mau mencari interval artinya apa? Yang banyak dikurang yang terendah, artinya data tertinggi dikurang data terendah. Karena pakai aturan Sturges, maka semuanya dibagi dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena log 60 ini 1,7 sekian. Ketika kita jumlahkan nilainya jadi 7. Berarti 35 bagi 7 adalah sama dengan 5. Ini angka pendekatan ya teman-teman. Nomor log berikutnya. Untuk log ini kalian tinggal lihat dulu. Dia base-nya sama 5 semua. Terus ada pemisahnya plus sama minus. Ya udah ubah aja dengan satu base. Jadi 4 dikali 150 dibagi 24. Maka mendapatkanlah 25. 25 adalah 5 pangkat 2. 2 ke depan 5 log 5 sama dengan 1. Berarti nilainya 2 atau B. Banyak titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat min 2,3 dengan faktor skala minus 4. Artinya skalanya minus 4. Ingat rumus aja sih ini sebenarnya. Terus kalian substitusikan semuanya maka mendapatkan hasilnya min 30, min 1. Nah, nomor 18. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dalam bagian kantong, maka peluang terambil kelereng merah adalah apa? Karena dia tidak memperhatikan urutan, maka dia menggunakan kombinasi. Maka 4C1 dibagi 7C2. 7C1. Maka nilainya 4/7 atau D. Oke. Nomor berikutnya. Meja segi 5, ada gambar segi 5 tapi ada 3 di sini. Meja segi 5 ditempatkan ujung ke ujung seperti gambar yang ditunjukkan untuk membuat satu meja besar. Satu orang duduk di setiap sisi terbuka dari segi 5. Banyak orang dapat duduk di meja tersebut jika dibuat menggunakan 5 segi 5 adalah ini cara manual aja hitungnya maka mendapatkan nilainya 17. Nah, nomor 20. 20 ini kan ada tumpukan 16 koin. Bagilah tumpukan ini menjadi 4 tumpukan. Sehingga pada tumpukan ada sejumlah koin yang berbeda. Banyak koin minimal yang mungkin ada pada tumpukan koin tertinggi. Nah, ada minimal di sini. Kan kita ada 4. Kita semuanya 16. Kita bagi semuanya dengan 4. Maka 4. Terus kita kurangkan, tapi tidak ada yang sama. Kita kurangkan. Ketika kita ambil di sini 4, di sini bisa jadi 7. Ketika kita kurangkan 3, di sini jadi 3, maka adalah jadi 8. Tapi ada yang sama. Berarti kemungkinan yang terakhir adalah 5, 6, 2, 3. Inilah polanya. Seandainya dia masih ada yang tumpukan boleh sama, maka di sini 8 jawabannya. Tapi karena tidak ada yang sama, maka jadi 6. C. 21. 21 ini banyaknya bilangan bulat dari 100 sampai dengan 99 yang mempunyai angka 0 paling sedikit 1. Nah, dari sini kan ada syarat 0 paling sedikit 1. Kita ambil dulu dari 100 sampai 199. Dari 100 sampai 199 ada berapa sih nolnya? Oke, kita hitung. 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ada 9. Terus dari 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Ada 9 kan? Terus cari lagi 100, 101, 102, 103, 104, 105 sampai 109. Ada 19 angka. Kemudian begitu juga untuk cara menghitung 100 sampai 999. Ada 9 segmen. Jadi kalian tinggal hitung aja berapa jumlahnya semua, berarti 19 dikali 9.
yaitu menjadi 171. A. 22 ini didefinisikan A bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A sebagai contoh 2 sama dengan ini dan seterusnya. Jika X sama dengan 7 maka nilai ini berapa? Kalian tinggal substitusi, mendapatkanlah nilainya min 22/3. Min 22/3 ini artinya min 7 lewat sepertiga. Kita tahu di sini min 7 lewat sepertiga, 5/4 kan 1, sekian. Tapi dia membulatkan jadi 1. Kalau dibulatkan maka menjadi minus 7. Min 1,33, 0,33. Seandainya sini 2/3, maka dia dekla jadi min 6. Oke. Nah, di sini lagi. Dalam basis 10, bilangan bulat positif P memiliki 3 digit. Bilangan bulat positif Q memiliki P digit. Bilangan bulat positif R memiliki Q digit. Nilai untuk terkecil untuk R adalah. Nah, di sini P sama dengan absisnya 10 pangkat N harus 3 digit. Q 10N harus P digit. R 10 pangkat N harus Q digit. Nilai R terkecil. Karena R tadi merupakan nilai terkecil, maka Q harus dibuat sekecil mungkin. Begitu juga dengan P. Karena P tadi dijelaskan di awal, P tadi memiliki 3 digit. Artinya 3 digit berapa? 100. Iya benar. Sama dengan 10. Karena dia nilai sekecil mungkin, maka 3 tadi dikurang menjadi pangkatnya, 3 dikurang paling kecil 1, maka jadi 10 pangkat 2. Kemudian, 9 tadi, Q merupakan harus P digit. Di P digit nilainya 100. Karena dikurang paling sekecil mungkin, maka 100 dikurang 1. Yaitu 10 pangkat 99. Maka begitu pula dengan R. R tadi 10 dipangkatkan dengan Q digit. Maka 10 kurang 99 dikurang 1. Maka pilihannya jawabannya adalah D. Kalau yang ini tinggal kalian baca aja soalnya nomor 24. 24 ini pakai teknik aja guys. Kalau bisa sih yang di sebelah kiri dari saya ini kalian substitusikan satu-satu. Tapi karena angkanya ini membantu, dalam artian yang dicarinya membantu seperti ini. Akhirnya Anton memborong 10 pasang sepatu dan 15 pasang kaos kaki. Berarti ada 5. Di dalam suatu persamaan yang sama kita keluarkan 2x tambah 3 ya ternyata sudah diketahui dari awal 70,500. Maka mendapatkan hasilnya dapatlah hasil 302.500. Nomor berikutnya, kardus kecil yang berisikan radio berukuran 567. Kotak besar berukuran 42, 25, 60. Berapakah jumlah kardus radio yang dapat dimasukkan? Artinya kalian mencari berapa banyak kardus radio yang bisa dimuat di dalam situ. Artinya kan yang besar dibagi yang kecil untuk mendapatkan berapakah banyak kotaknya. Setelah kita jumlahkan semuanya, maka dapatkanlah 300. Untuk nilai nomor 26 ini, kalian selesaikan aja. Tapi untuk nomor 26 ini pakai perkiraan angka. Kalian selesaikan P, maka dapatlah nilainya kurang dari 6 dan dapatlah Q-nya 6,67 harusnya sekian. Artinya kita bisa lihat dari sini pendekatan angkanya maka P dikurang Q atau A pilihannya. Nomor berikutnya, nomor 27. Nomor 27 ini tinggal kalian selesaikan aja maka dapat X sama 4 sama halnya dengan nomor 28. 28 ini maka dapatlah jawaban M tambah N tambah O-nya sama dengan 9. 29 ini tinggal determinankan saja. Rumus determinan adalah AD dikurang BC. Kalau nomor 30 ini kalian pakai syarat bilangan asli. Bilangan asli dari 1 sampai positif hingga tinggal kalian substitusi aja ke dalam persamaan. Terus kalian dapatlah hasilnya X kurang dari Y. Saya harap kalian semua paham apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah. Saya harap ilmu ini ya walaupun sedikit bermanfaat. So, I hope you enjoy watching this video. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.